the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Selamat datang di Berita Timnas hari ini. Kita akan bahas 3 kabar panas yang bikin penasaran tentang Timnas Indonesia. Pertama, Martin Paes, kiper andalan yang sempat cedera, siap kembali berlaga melawan Bahrain. Apakah ini jadi kabar baik untuk lini pertahanan Indonesia? Berita kedua, manajer Timnas Indonesia tampil tenang menghadapi tudingan serius dari media Cina tentang status Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Bagaimana reaksi beliau? Dan yang terakhir, jika Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain, Timnas langsung menggeser catatan sejarah Thailand dan Vietnam di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Apakah ini awal dari kejayaan baru? Simak selengkapnya, hanya di sini. Martin Paes pulih dari cedera, siap turun di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Mengutip dari akun Instagram FC Dallas, kiper 26 tahun itu terlihat sudah berlatih bersama skuad FC Dallas. Diketahui, Martin Paes dinyatakan mengalami cedera ringan beberapa menit sebelum kick-off, jelang laga melawan San Jose Earthquakes di lanjutan Major League Soccer atau MLS. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial, tangan kanan kiper FC Dallas itu dibalut perban. Hal itu menimbulkan kekhawatiran bahwa Martin Paes akan absen saat Timnas Indonesia melawat ke markas Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024 di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laman Fotmo pun membuat kaget pencinta sepak bola tanah air. Situs tersebut memprediksi Martin Paes baru akan pulih awal November 2024. Hal itu semakin menegaskan Martin Paes takkan bermain di laga melawan Bahrain dan Cina. Namun kini Martin Paes terlihat sudah berlatih normal bersama FC Dallas. Ia berpotensi diturunkan lagi saat FC Dallas tandang ke markas Portland Timbers pada Senin 7 Oktober 2024 pukul 6 WIB. Kelar membela Portland Timbers, Martin Paes akan langsung terbang ke Bahrain. Diharapkan kondisi Martin Paes terus terjaga. Kehadiran pemain sekaliber Martin Paes sangat dibutuhkan Timnas Indonesia. Kemapanan pun telah ditunjukkan Martin Paes di 2 laga awal grup C saat menghadapi Arab Saudi dan Australia. Dalam 2 laga tersebut, ex-kiper Timnas Belanda U21 itu membuat banyak penyelamatan krusial bagi Timnas Indonesia hingga terpilih sebagai Man of the Match di laga tersebut. Manajer Timnas Indonesia santai tanggapi tudingan penulis Cina soal Mads Hilgers dan Eliano Reinders ilegal. Manajer Timnas Indonesia Sumarji merespons santai tudingan dari penulis Cina mengenai Mads Hilgers dan Eliano Reinders yang disebut ilegal untuk bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Cina bakal meladeni perlawanan Timnas Indonesia dalam matchday ketiga grup C di Qingdao Youth Football Stadium Qingdao pada 15 Oktober 2024. Kalau yang demikian itu biasa, jadi begini. Saya mengibaratkan ini adalah pertarungan gengsi suatu negara, ujar Sumarji di Mandarin Oriental Jakarta, Jakarta Pusat. Jadi kalau ada sesuatu yang kira-kira akan mengancam, itu terbiasa dengan psywar, supaya paling tidak pressure mental pemain. Itu hal biasa. Jadi kami menanggapi, senyum-senyum saja, jangan ditanggapi terlalu serius, biasa-biasa saja. Toh kita tahu bahwa kondisinya tidak menyalahi aturan, ungkap Sumarji. Mads Hilgers dan Eliano Reinders kan benar-benar mempunyai darah keturunan Indonesia. Bagaimana sih? Kenapa harus dipertanyakan? Ucap Sumarji. Saya kira mereka saja yang mencari-cari supaya. Kembali lagi, ini adalah taktik dan strategi untuk mengalahkan suatu peperangan. Imbuh Sumarji, yang juga anggota komite eksekutif Exco PSSI itu. Sebelumnya NetEase, perusahaan teknologi internet Cina lewat situsnya 163.com, menerbitkan artikel buatan akun Tetap Mencintai 0263 yang berisikan ulasan Cina kontra Timnas Indonesia. Pengguna Tetap Mencintai 0263 itu turut menyoroti 2 pemain baru Timnas Indonesia, Mads Hilgers dan Eliano Reinders, yang baru selesai dinaturalisasi pada 30 September 2024. Perpindahan Federasi Mads Hilgers dan Eliano Reinders dari Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB ke PSSI juga telah disetujui FIFA berdasarkan kabar dari Ketua PSSI Erick Thohir. Dengan begitu, Mads Hilgers dan Eliano Reinders sudah sah untuk laga debut dengan Timnas Indonesia. Entah itu ketika kontra Timnas Bahrain di Bahrain National Stadium, RIFA, pada 10 Oktober 2024 atau menghadapi Cina.
Dalam tulisannya di 163.com, penulis tetap mencintai 0263 menuduh bahwa Mads Hilgers dan Eliano Reinders tidak memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia dengan dalih peraturan AFC. Pengguna tetap mencintai 0263 mengklaim bahwa Cina dapat mengajukan banding jika timnas Indonesia tetap menurunkan Mads Hilgers dan Eliano Reinders dan bisa mendapatkan durian runtuh kemenangan 3-0. Jika mereka bermain, Cina bisa mengajukan banding dan AFC akan memberikan sanksi kepada timnas Indonesia sesuai aturan dengan hasil 0-3 untuk kekalahan timnas Indonesia, imbuhnya. Di situs 163.com menampilkan pernyataan khusus bahwa artikel ini diunggah dan diterbitkan oleh penulis di platform media NetEase How, dan hanya mewakili pandangan penulis tersebut. NetEase hanya menyediakan platform untuk penerbitan informasi. Jika kalahkan Bahrain, timnas Indonesia langsung lewati Thailand dan Vietnam di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jika mengalahkan Bahrain di matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam, timnas Indonesia akan mencetak sejarah. Skuad Garuda akan menjadi tim Asia Tenggara dengan catatan paling bagus di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, mengungguli Thailand dan Vietnam. Andai menang atas Bahrain, koleksi poin timnas Indonesia di Grup C menjadi 5 angka. Sebagai catatan, Thailand dan Vietnam yang pernah mewakili Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia gagal menembus 5 poin dari 10 laga yang mereka jalani. Kita mulai bahas dari Thailand. Skuad Gajah Perang julukan Timnas Thailand pernah ambil bagian di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018. Skuad asuhan Kiatisuk Senamuang itu tergabung di Grup B bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Uni Emirat Arab, dan Irak. Hasilnya dari 10 pertandingan, Chanatip Songkrasin dan kawan-kawan hanya mendapatkan 2 imbang dan 8 kalah. Total cuma meraup 2 angka. Prestasi lebih baik dicatatkan timnas Vietnam racikan Park Hang-seo yang ambil bagian di Grup B kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Saat itu, Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan tergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Oman, dan Cina. Setelah melalui 10 pertandingan, skuad Golden Star Warriors, julukan timnas Vietnam, meraup 4 angka. Hasil dari 1 menang, 1 imbang, dan 8 kalah. Karena itu, timnas Indonesia akan melewati pencapaian Thailand dan Vietnam jika menang atas Bahrain minggu depan. Jika itu terrealisasi, timnas Indonesia melewati pencapaian Thailand dan Vietnam hanya dalam 3 pertandingan awal. Sekarang harapannya performa timnas Indonesia terus membaik. Masuknya pemain tambahan seperti Mads Hilgers dan Eliano Reinders dijamin akan meningkatkan performa skuad Garuda. Sejumlah pemain top juga sedang didekati PSSI. Sebut saja Ole Romeni, Kevin Dix, Jairo Riedewald, hingga Mauro Zylstra. Jika nama-nama ini berhasil didatangkan, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Tapi ada satu pemain lagi yang sedang ramai dirumorkan dengan nilai 2 kali lipat harga Mads Hilgers. Jika kalian mau tahu siapa dia, komen di bawah. Next video saya akan bahas dari statistiknya.